Kawan-kawan. Kasus asusila yang mencoreng institusi pendidikan agama kembali terjadi di Kabupaten Lombok Tengah. Seorang oknum guru pondok pesantren di Pujut, Lombok Tengah berinisial MY diduga melakukan tindakan sodomi terhadap sejumlah santrinya. Ironisnya, aksi bejat tersebut baru terungkap setelah salah satu korban didiagnosis menderita penyakit menular seksual. Kasih Humas Polres Lombok Tengah, Ipetu lalu Brata Kusnadi, mengungkapkan bahwa tabir gelap ini mulai terungkap pada 7 Mei 2026 lalu. Awalnya, seorang santri merasa tidak nyaman dengan kondisi kesehatannya dan memeriksakan diri ke puskesmas setempat. Penyakit tersebut, kata dia, membuat korban tidak lagi sanggup bertahan di pondok. Keesokan harinya, korban melapor kepada pimpinan pondok pesantren karena merasa sakit dan ingin pulang. Berawal dari pengakuan jujur korban itulah, pihak pondok pesantren melakukan investigasi internal dengan mengumpulkan santri lainnya. Meskipun baru 1 orang yang terdeteksi menderita penyakit secara medis, hasil penelusuran pimpinan pondok mengungkap fakta yang lebih mengejutkan. Ternyata jumlah korban mencapai 4 orang santri. Ipetu Brata menjelaskan bahwa pelaku MY tidak menggunakan ancaman fisik atau iming-iming spiritual dalam menjerat korbannya. Pelaku memanfaatkan fasilitas gadget untuk mendekati para santri yang masih di bawah umur tersebut. Berdasar modus operandi si pelaku ini apa sih sebenarnya gitu, kok bisa melakukan pelecehan pada siswanya? Jadi permasalahan ini, kejadian ini terjadi di bulan Januari. Ya. Nah, hal ini terbongkar atau diketahui oleh pimpinan pondok pesantren pada tanggal 7 Mei. Saat itu korban merasa kurang nyaman dengan kondisinya, kemudian diperiksakan ke puskesmas salah satu yang ada di Pujut, dan ternyata hasil pemeriksaan itu ada penyakit kulit. Iya. Penyakit kelamin? Iya, penyakit kelamin. Kemudian besok paginya dia menyampaikan kepada pimpinan pondok pesantren kalau dia sudah tidak merasa kuat dan merasa sakit, ingin pulang. Nah, ditanya kenapa? Ternyata setelah menceritakan bahwa dia diperlakukan tidak senonoh oleh salah seorang guru yang ada di pondok pesantren. Itu modusnya apa itu? Jadi sebelum melakukan, jadi tersangka ini memberikan pinjaman HP dan segala macam. Kemudian di sanalah dia mulai melakukan hal-hal yang tidak patut Tidak ada iming-iming spiritual gitu? Tidak ada. Murni dia karena Ya. Awalnya yang diketahui 1 orang? Ya, awalnya 1 orang, kemudian setelah kejadian korban menceritakan kepada pimpinan pondok pesantrennya, kemudian pimpinan pondok pesantren mengumpulkan santriawan yang lain dan ditanya, dan ada 3 korban lainnya. Jadi korban dari pelaku ini sebanyak 4 orang. Tapi yang sakit 1. Betul. Ya, itu yang yang sudah diperiksa oleh medis yang ada di puskesmas. Ini kalau berdasarkan pengakuan dari korban, ini berapa kali si pelaku ini melakukan hal tersebut, Mi? Jadi kalau secara mendalam kita tidak tahu ya, cuman memang sudah dari tersangka juga sudah mengakui untuk melakukan hal-hal yang tidak tersebut ini. Ini dari bulan berapa dia? Dari Januari. Selain tersangka, apalagi diamankan kepolisian? Ada barang bukti berupa baju dan handphone yang sudah kita amankan. Kalau pasal yang disangkakan? Ya, pasal yang kita terapkan dalam permasalahan ini pasal 473 ayat 3 huruf A dan ayat 4 dan atau pasal 415 huruf B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan atau pasal 15 huruf E Undang-Undang Nomor 12
tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Jadi ada perlindungan anak juga, Pak. Berarti Ancamannya berapa itu? Ancaman 3 sampai 15 tahun. tersangka juga sudah mengakui tadi disebutkan kan. Inisial. MYA. Memahami. Sorry. Di mana dia melakukannya ini? Apakah Ya, di apakah di kamar atau di sekolah toilet? atau di mana? Ya, jadi dari hasil pemeriksaan tempat dilakukan masih di lingkungan pondok pesantren. Pondok pesantren. Di jam sekolah. Atau di tengah malam? Siap. Oke. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.